Berhadapan dengan bangsawan dan parlemen, para ningrat sering menentangnya. Karena ia terlalu boros membiayai perang dan proyek bangunan. Ia membalas dengan menegaskan bahwa raja adalah pemegang kuasa mutlak. Pertarungan politik ini terus berlangsung sepanjang hidupnya, meninggalkan kerajaan dalam keadaan keuangan yang goyah. Bab 5 Neluka Perang dan Raja yang Tua. Tahun-tahun senja tidak membawa kedamaian bagi Christian. Denmark kembali berperang, kali ini melawan Swedia. Pada pertempuran laut Kolberger Heide tahun 1644, Christian memimpin langsung armadanya. Di tengah dentuman meriam, sebuah peluru menghantam kapal tempatnya berdiri. Pecahan meriam menghantam wajahnya, menghancurkan salah satu matanya. Namun bukannya mundur, Christian tetap berdiri di dek dengan wajah berlumuran darah, memimpin pasukannya hingga pertempuran usai. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Raja Bermata Satu, simbol keberanian yang tak terkalahkan oleh luka. Meskipun tubuhnya menua dan penglihatannya berkurang, semangatnya tetap menyala. Ia terus memerintah, mengawasi pembangunan, mengatur perdagangan, dan menjaga kedaulatan negerinya. Epilog, matahari terbenam di Rosenborg. Pada musim dingin tahun 1648, Christian yang keempat terbaring di istana Rosenborg. Nafasnya mulai pendek, tubuhnya melemah, namun matanya yang tinggal satu masih menyimpan cahaya. Di sekelilingnya, para anak dan bangsawan berdiri, sebagian dengan air mata, sebagian dengan tatapan penuh pertanyaan tentang masa depan. Pada usia 62 tahun, Christian menghembuskan napas terakhir. Putranya, Frederick yang ketiga, naik takhta menggantikannya. Warisan Christian tidak sederhana. Ia gagal menjadi penentu kemenangan dalam perang 30 tahun, dan banyak orang menuduhnya sebagai raja yang boros dan keras kepala. Namun ia juga meninggalkan Denmark dengan wajah baru, istana megah, pelabuhan yang ramai, kota-kota baru, serta budaya yang makmur. Rakyatnya mengingatnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai seorang manusia yang berani hidup sepenuhnya dengan keberanian, kesalahan, cinta, dan luka. Hingga kini, menara-menara, istana, dan kota yang ia bangun masih berdiri. Dan dalam ingatan Denmark, Christian keempat tetap menjadi raja yang paling dikenang, sang raja api yang tak pernah padam. Aku kehilangan mata dalam perang, tapi tidak kehilangan pandangan tentang kerajaanku. Christian IV. Warisan Raja Christian yang keempat, mata satu, pandangan abadi. Ketika Raja Christian yang keempat menutup mata terakhirnya di istana Rosenborg pada tahun 1648, Denmark berduka. Namun duka itu bercampur dengan kebanggaan, sebab yang wafat bukan sekadar raja, melainkan sosok yang telah menorehkan cap tak terhapuskan dalam sejarah negerinya. 1. Sang Raja Arsitek. Di atas semua pertempuran dan luka, Christian meninggalkan jejaknya dalam batu, menara, dan kota. Frederiksborg berdiri sebagai mahakarya.